Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Ada masing-masing Jual tipu, udah tiap apa jual tipu orang tahu kata nggak daya kecil boleh mana daya sedikit ada itu barang ini. Nah, apa tutup bro? Katakan syukur Rizky, katakan Rizky. Bro, kalau lihat kehidupanmu ya setelah 1,5 tahun jadi kades, kan semestinya lebih kaya, lebih enak gitu. Tapi kok kamu tetap aja sederhana. Iya, maksudku ya gini-gini gak banyak yang berubah. Jangan-jangan kecil pendapatan kepala desa. Ya, karena kalau bicara pendapatan kita sudah ada dasar hukumnya sebenarnya. Kita punya pergub bahwa berapa sih besaran tunjangan kepala desa. Terus apa sih? Ya kadang aku lihat kepala desa kamu kok gak berubah lah, rumahmu tetap itu. Dari zaman kamu masih aktivis bareng aku gitu kan, tetap di situ. Aktivis itu kan bukan dinilai dari itunya, bro. Tapi kades nilai dari kinerjanya. Yang penting saya bekerja. Urusan kehidupan saya itu adalah urusan saya sama keluarga. Tapi ada nggak kamu keinginan pengen mewah kayak orang gitu? Ada kan pasti ada. Cuma ada satu hal yang lebih membebani saya, bro. Kalau saya merasa hebat, tapi warga saya tidak hebat, saya masih kurang merasa sukses. Saya sukses kalau warga saya hebat sama dengan kehebatan warga saya. Ini keren lah. Susah ya belajar kayak gitu. Bro, kadang orang itu datang ke pelayanan publik itu males ya antri lama, gitu kan ya. Akhirnya males ya berhubungan dengan birokrasi ya. Ini mulai dari tingkat manapun ya. Saya pikir masyarakat kita selalu diribetkan dengan lambatnya pelayanan birokrasi. Di Labuan sendiri, di desa Labuan sendiri, gimana cara kamu supaya pelayanannya lebih cepat terus masyarakat nggak dibikin sulit? Apa yang kamu lakukan? Terkait dengan pelayanan sebenarnya kita punya dua pilihan, bro. Artinya kita menawarkan dua pilihan kepada masyarakat. Yang pertama, silakan masyarakat mengajukan pelayanan melalui aplikasi online. Jadi kita sudah bikin aplikasi online khusus di Play Store. Basisnya tidak berbasis web, tidak hanya berbasis web, tapi sudah berbasis Android. Jadi bisa dari HP ya? Silakan install di Play Store, cari Sindes Labuhan, itu akan muncul. Dan yang bisa mengakses masuk adalah warga yang domisili Labuhan. Kalau tidak warga Labuan tapi tidak domisili Labuan nggak bisa. Yang penting KK dan KTP Labuhan. Oh, perantau gitu aja masih bisa. Ini salah satu harapan kami. Kenapa kemudian aplikasi berbasis Android ini kita wujudkan? Karena banyak warga kami di luar kota, Ya. Malang, Jakarta, Solo dan beberapa kota Saya kira lain. semua daerah di Madura, orang Madura itu cenderung berani untuk merantau. Nah, Ya kan? salah satu harapan kami aplikasi Android adalah buat mereka. Jadi mereka bisa ngurus kebutuhan surat menyurat lewat aplikasi itu. Betul. Apa aja yang bisa diurus di situ? Yang di aplikasi berbasis Android ini mulai dari KTP, KK. Sebenarnya yang paling mudah, yang dasar-dasar itu kan KTP, KK, bisa akte kelahiran, gitu bisa. Semua bisa, bro. Berarti misalkan aku ini orang Labuan, aku tinggal di Bandung, aku punya anak, kan ada surat keterangan itu dari bidan ya. Dari bidan. Aku nggak harus ke sini untuk ngurusin kakak anakku. Silakan upload, kirim ke operator kami. Di aplikasi Android juga sudah ada nomor HP. Itu kirim KTP, foto KTP, PDF, foto KK, PDF, surat nikah, PDF, sama
surat keterangan lahir dari dokter, kirim ke desa melalui nomor HP di situ, karena di aplikasi kami tidak ada upload, tidak ada. Tapi ada nomor yang bisa di nomor operatornya ya. Iya betul. Nah nanti di sini diproses juga. Diproses pada saat masuk itu sudah harus menyertakan nomor HP. Jadi warga yang mau masuk ke aplikasi itu sudah harus menyertakan HP. Dan itu dibutuhkan ketika kamu mengkonfirmasi sudah selesai atau belum? Ada dua kebutuhan. Yang pertama menjaga keamanan data. Yang paling penting menjaga keamanan data. Supaya data dari kemanain gitu ya? Hanya orang itu. Tidak boleh ada orang buka. Dan ketika orang buka ketahuan dari nomor HP siapa masuk nik ini. Oh iya. Jadi aman pakai data. Yang kedua, kita akan mengirimkan permohonan tadi jika sudah dianggap selesai. Ketika sudah lolos verifikasi di kasih pelayanan. Ini ayo warga Madura ajak kepala desanya supaya mau membuat aplikasi seperti itu, biar Anda yang ada di Jakarta, ada di Jogja ya, ada di Malaysia bisa tetap mengurus tanpa harus datang ke sini. Apalagi sekarang lagi pandemi, mau balik ke Madura susah banget kan itu. Betul. Ini satu hal lagi yang mungkin kami cukup merasa kalau dibilang bangga sih, apa itu dengan aplikasi itu. Di aplikasi itu kami bisa tahu warga saya di ulang tahun hari ini siapa saja. Oh, itu wajib diisi ya? Bukan dulu. Data lahir. Itu nanti saya download. Kalau nomornya ada kita kirim selamat hari ulang tahun ke warga saya. Itu mesin apa kamu sendiri? Saya belum. Pakai nomormu pribadi atau nomor berapa? Nomor saya. Masa? Iya. Berarti kenal semua masyarakat di nomormu? Bebas. Kita terima Nomor yang biasa aku pakai? Betul. Saya tidak berubah. Saya tidak pernah merubah nomor telepon. Berarti pengaduan lebih banyak ke staf apa ke kamu? Saya. Ya, langsung nyampe. Ya. Kalau ke staf kan belum tentu nyampe ke kamu. Tapi kalau memang urusan yang ditangani oleh staf, ya saya arahkan ke staf. Silakan sampai telepon ini. Tapi mau pantau? Iya. Tetap besoknya baru kalau itu di luar jam kerja, besoknya saya tanya. Semalam ada orang telepon ini, mas solusinya seperti apa? Sudah selesai belum? Kalau belum sudah ada. Artinya semua pengaduan kamu proses ya, baik pribadi maupun kamu mengerahkan stafmu. Betul. Nah itu yang penting. Catat. Kepala desa benar-benar kerja. Berarti kerjamu tuh bukan jam 8 sampai jam 4 ya, bukan setengah 8 sampai jam 4. Karena ketika malam ada pengaduan ya kerja juga. Oh iya belum. Dan ini yang perlu saya sampaikan bahwa ternyata baru sadar sebenarnya bahwa kepala desa itu sarjana semua jurusan. Kok bisa gitu? Iya. Air mati ngadunya ke kepala desa. Dipikir sarjana pengairan gitu ya. Ya listrik mati dipikir teknis, sarjana teknik ya gitu kepala desa. Orang Pangkar aja kepala desa. Hampir semua jurusan di sini gitu. Sarjana ilmu kepolisian juga semua. Itu kan pelayanan pertama. Yang kedua, sesuai dengan pertanyaan kamu dulu tadi, datang ke sini. Oke, yang pertama daling ya. Nah, pertanyaan ada dua aja. Ketika warga sudah datang ke sini, yang kita lakukan adalah pembatasan pelayanan. Jadi kita batasin orang datang ke sini tidak boleh lebih dari 5 menit. Oke. Oh yang pakai Ya, CCTV. jadi kita kontrol berapa lama masyarakat melakukan permohonan pelayanan di situ. Jadi dengan melihat CCTV ini kita bisa melihat misalnya warga selama 5 menit duduk di kursi pelayanan, kita tegur. Dan kita menegurnya melalui ini bro. Kita punya tombol, di resepsionis kita panggil. Kamu bel itu? Kita panggil, kita tunjukin orang ini ngurus apa. Oh. Ngurus ini pak. Kok lamanya? Masalahnya apa? Ini pak. Ya sudah, sini kita selesaikan. Kamu bikin standar berapa menit sih orang? 5 menit. Kalau lewat dari 5 menit baru kamu pijit itu ya? Ya. Oke. Baru kita panggil. Kenapa lama? Persoalannya di mana? Cuman yang sulit kita kan ini belum. Aplikasi ini kan cuma 2 orang kita pelayanannya. Operatornya? Operatornya cuma 2. Jadi kalau kuda kadung numpuk, kita dihadapkan pada warga yang KK baru belum terinput di aplikasi. Kita kan menggunakan aplikasi ini menggunakan NIK. Jadi kalau NIK-nya belum terinput di database, kita harus memasukkan 1 KK. Ini yang butuh waktu. Kalau masalahnya itu baru kita serahkan ke kasih pelayanan, masukkan dulu. Jadi kita nggak ada masalah proses.
Tapi kalau ini sudah ada tapi lama, kita panggil, kita selesaikan. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa pelayanan harus cepat kayak gitu ya? Kenapa kamu lakukan itu, bro? Karena sebagai birokrasi bagi kami, yang paling dibutuhkan masyarakat itu pelayanan. Dan desa ini birokrasi yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Saya harapkan desa ini bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ya? Ini capil tertanggal Desember, bro. Kenapa kamu dapat itu? Kita MOU dengan capil terkait dengan pelayanan publik. Kalau yang atas apa itu? Nah, kalau ini juara 2 lomba inovasi pelayanan publik. Apa pelayananmu yang dianggap inovatif? Kita sekarang sudah menggunakan pelayanan melalui aplikasi berbasis Android. Salah satunya. Yang kedua, terkait dengan kependudukan, kita sudah bisa melakukan pencetakan sendiri. Nah, apa bedanya dengan yang dari capil ini? Kalau ini lebih kepada kerjasama integrasi antara desa dengan capil. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh desa secara otomatis terintegrasi dengan capil. Oh, kalau di sini masuk, di input, ke sana masuk? Ya. Oh, yang desa lain belum? Desa-desa lain? Saya tidak paham tentang desa-desa lain, tapi yang jelas kami selalu koordinasi dengan kepala capil terkait dengan pelayanan ini. Peningkatan pelayanan adalah selalu koordinasi. Dan alhamdulillah kepala capil merespon kita, inovasi yang kita ajukan selalu diterima. Pak Edi Subinto? Iya. Oke. Kita udah ngomongin soal pelayanan masyarakat mandiri datang di sini sudah. Kita sebenarnya mau ngomong tentang hal-hal yang sifatnya fisik ya, pembangunan, inovasi, membuat tempat wisata. Tapi nanti bisa dicek di channelnya Radan Madura TV. Itu tidak di sini, ada di Radan Madura TV. Kita akan keluarkan saat launching nanti ya. Tempatnya bagus. Aku gak mau buka dulu karena ini biar penasaran. Ngapain aja sih? Libur baru nih, gitu kan ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Selain di Radan Madura TV juga Labuan punya channel ya, apa namanya? Labuan Manis. Channel Labuan Manis, silahkan subscribe.